Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan gak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana. Dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Makanya yang namanya fisik itu sudah karunia, ya kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Mari berimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunga Salsabila dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Female Chatting, tentunya bersama narasumber yang telah hadir di studio untuk mengasuh rubrik ini, yaitu Ustazah Insinyur Nanik Wijayati. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak hari ini? Baik, alhamdulillah. Dan kita kedatangan seorang tamu, yaitu Mbak Tami. Beliau adalah muslimah profesional dan seorang ibu rumah tangga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Pendengar yang budiman, sudah menjadi suatu hal yang lumrah kita melihat wanita bekerja di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Faktor yang pertama adalah karena jumlah wanita yang memang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Yang kedua, wanita bisa dikatakan lebih teliti dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mungkin tidak akan menimbulkan masalah yang berarti ketika seorang wanita yang bekerja tersebut belum keluarga. Ketika ia sudah menjadi istri bagi suaminya dan ibu dari anak-anaknya, maka sudah pasti banyak permasalahan yang timbul. Bayangkan saja, ketika ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, ia juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan tempat ia bekerja. Mau tahu bagaimana mensiasati hal tersebut? Mari kita simak perbincangan kita kali ini dalam rubrik Female Chatting dengan tema Sukses di Karir dan Sakinah di Keluarga. Baik, langsung ke Mbak Tami dulu nih. Bisa nggak sih diceritakan sedikit bagaimana pengalaman Ibu merintis karir yang selama ini Ibu jalani? Oke, baik Mbak Bunga dan pendengar yang budiman. Pastinya setiap wanita yang bekerja mempunyai latar belakang yang berbeda-beda ya Mbak ya. Saya pribadi bekerja adalah murni untuk membantu perekonomian keluarga. Ketika saya lulus SLTA dulu ya, saya memutuskan untuk langsung bekerja. Hal ini karena kedua orang tua saya tidak mampu untuk membiayai pendidikan saya lebih lanjut. Alhamdulillah, walaupun gaji pertama saya tidak besar ya waktu itu, untuk keluarga bisa dikatakan belum besar juga. Namun paling tidak kan orang tua saya pada saat itu tidak perlu lagi memberi saya uang ya. Saya bisa menikmati gaji saya untuk beli baju, untuk jajan ya. Karena kan
anak baru lulus Iya. SMA, bayangkan dia pasti Kepengen, masih senang-senangnya juga ya, Iya. jajan gitu kan. Ya rasanya juga sangat bangga gitu ketika saya pada saat itu sudah bekerja dan sudah dapat membeli sesuatu yang saya inginkan dari hasil uang saya sendiri. 11 tahun ya berlalu gitu ketika dulu saya bekerja sampai dengan kemudian saya menikah di usia 29 tahun. Namun lagi-lagi karena kondisi perekonomian keluarga kami, maksudnya ketika saya sudah bekerja ya, penghasilan suami saya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari, jadi otomatis saya harus tetap bekerja. Sampai dengan sekarang ini bisa dikatakan sudah 14 tahun lebih ya saya bekerja berarti. Nah, karir saya mulai meningkat di tempat saya sekarang ini yang terakhir saya bekerja. Waktu itu saya begitu masuk staf biasa, sekarang alhamdulillah sudah dipercayakan menjadi asisten manajer. Saya mempunyai bekal yang alhamdulillah saya dapatkan dari berbagai sumber ya. Kebetulan kan saya juga suka ikut pengajian di perkantoran ya, tempat saya bekerja. Saya juga beli buku-buku dan diskusi dengan teman, itu membuat saya mempunyai pemahaman bahwa saya tetap harus mengedepankan yang wajib daripada yang mubah. Kita kan tahu ya kalau misalkan bekerja untuk seorang perempuan itu kan adalah mubah, sementara tugas seorang ibu adalah wajib. Jadi ketika menunaikan tugas seorang ibu berbenturan dengan ketika saya harus bekerja, mungkin gini ya, contoh kasus ya supaya kita bisa lebih gampang membayangkan halnya. Ketika anak saya sakit, pada saat itu hari kerja ya, saya harus pergi ke kantor. Saya menyadari bahwa saya harus merawat anak saya gitu kan. Paling tidak membawa anak saya ke dokter, memastikan bahwa anak saya mendapatkan obat dari dokter. Terus saya lihat, saya pantau juga perkembangan kesehatannya gitu, apakah semakin membaik atau semakin buruk. Ketika kondisinya semakin membaik, maka saya akan kembali bekerja. Alhamdulillah di tempat saya bekerja sekarang ini juga cukup toleran ya terhadap hal ini. Dengan mudah posisinya sebagai ibu juga. Ya, dengan mudah saya akan dapat izin untuk cuti ketika anak sakit. Jadi membantu ya, cukup membantu saya dalam hal ini. Nah, ketika anak saya sudah agak lumayan kondisinya, maka saya kembali bekerja. Saya juga nggak melepaskan begitu saja. Jadi saya pantau dengan telepon ke rumah ya, bagaimana kondisi anak saya, makin baik kah? Bila dia panas, panasnya sudah turun. Sejak dia panas berapa, misalkan dari mulai 38 derajat sekarang udah lumayan turun menjadi 30 atau 29. Itu merupakan tanggung jawab saya ya sebagai ibu, memastikan bahwa anak saya itu dalam kondisi yang baik gitu ketika saya sedang bekerja. Dukungan dari suami juga diperlukan dalam hal ini. Hubungan kita dengan suami itu kan sebagai sahabat ya, kalau dalam Islam kan disebutkan hubungan suami istri itu adalah sebagai hubungan antara dua sahabat gitu. Kita saling mengetahui hak dan kewajiban kita dan melakukannya dengan saling pengertian gitu. Ketika itu dijalani dengan baik ya, insya Allah semuanya juga akan baik-baik saja. Untuk Mbak Nanik, Mbak, bagaimana sebenarnya Islam memberikan tuntunan terhadap wanita dalam persoalan karir dan keluarga ini, Mbak? Baik, Mbak Bunga Salsabila dan pendengar yang budiman, saya kira mungkin kita harus mulai dari melihat status hukum dulu gitu. Bagaimana posisi seorang wanita yang bekerja atau meniti karir dan bagaimana posisi seorang wanita ketika dia berada dalam keluarga. Saya kira mungkin dalam rubrik female chatting yang lalu sudah pernah kita bahas soal hukum ini ya. Jadi secara garis besar bahwa Islam itu membolehkan seorang wanita itu bekerja. Jadi status hukumnya kan berarti mubah. Lalu ketika seorang wanita itu sudah menjadi seorang istri atau seorang ibu, berarti dia sudah berkeluarga, maka ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab dia yang hukumnya itu wajib gitu. Nah, jadi yang pertama kali tuntunan Islam terhadap wanita ini adalah ketika dia seorang gadis, maka ada prioritas-prioritas kewajiban yang mesti dia perhatikan. Seperti misalnya yang pertama itu adalah birrul walidain ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya. Ketika dia mau mengambil keputusan bekerja pun kalau dilarang orang tua dia dosa jatuhnya. Karena bekerja itu mubah, taat kepada orang tua itu wajib gitu. Nah, jadi dalam kondisi single seperti waktu Mbak Tami pertama mengawali karirnya, itu kan justru didukung orang tua karena memang itu diperlukan untuk menopang keluarga gitu, nggak masalah gitu. Jadi birrul walidain jalan, mungkin sambil bekerja juga Mbak yang kedua itu kan prioritasnya adalah mencari ilmu gitu ya, sambil bekerja bisa mencari ilmu juga. Kemudian yang ketiga mungkin baru hal-hal yang sifatnya sunnah dan mubah gitu kan. Salah satunya adalah karir ini, bekerja. Ketika kemudian seorang perempuan sudah tidak gadis lagi, artinya dia
sudah berkeluarga, menjadi istri dan ibu, maka ada perubahan-perubahan prioritas gitu yang mesti diperhatikan. Yang pertama, kalau tadi masih single itu prioritas pertama adalah orang tua, sekarang prioritasnya ganti kepada suami, kan? Jadi sebagai seorang istri dia punya kewajiban. Pertama dia melayani suami, yang kedua dia mengatur rumahnya. Nah, karena rumahku adalah surgaku, harus begitu ya. Jadi apapun yang ada di rumah itu menjadi tanggung jawab seorang istri untuk merapihkan gitu, membuat suasana nyaman dan lain-lain. Nah, jadi udah bergeser nih, prioritasnya yang pertama adalah itu, terus ketaatan pada suami artinya. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah menjadi seorang ibu, maka ada prioritas juga setelah kepada suami itu adalah kepada anak. Berupa apa? Mengasuh dan mendidik anak. Nah, ini adalah kewajiban kedua. Kemudian baru birrul walidain ya, ke orang tua, kemudian ilmu, bekerja. Jadi posisi karir itu ketika seorang wanita sudah berkeluarga itu prioritasnya jadi semakin nomor yang kesekian gitu kan, itu yang harus diperhatikan. Nah, tentu ini adalah tuntunan Islam yang jelas. Nah, dalam kondisi saat ini sebenarnya ada yang harus direnungkan oleh para muslimah ini, bahwa saat ini wanita yang bekerja atau meniti karir itu tidak semata-mata mungkin motivasinya hanya tadi seperti Mbak Tami membantu menopang keuangan keluarga, tapi sudah ada paradigma lain yang mempengaruhi pemikiran atau pola pikir perempuan ini untuk dia menerjuni dunia karir ini. Apa itu? Salah satunya adalah yang banyak dihembuskan dari ide-ide feminis gitu ya, feminis, bahwa kesetaraan gender atau kesamaan peluang dan kesempatan yang harus didapat oleh perempuan itu sesuatu yang harus diperjuangkan, harus diraih gitu ya. Ini yang mendorong mereka untuk mati-matian terjun di dunia karir gitu kan, seolah-olah akhirnya membuat persepsi dalam dirinya, karirku juga gak boleh kalah sama karir laki-laki gitu kan. Kalau itu berbicara di teman sesama sekantor gitu misalnya, dulu mulainya bareng kita, tahun masuknya ke sini jangan sampai karir gue lebih jelek sama dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi sudah ada paradigma lain yang seringkali sadar atau tidak disadari oleh para muslimah itu menjadi platform dia untuk menekuni dunia karirnya. Nah, sehingga kan berbeda lagi, dia sudah nggak berpikir dengan paradigma yang Islami seperti tadi, bahwa bekerja itu mubah, sementara ada kewajiban-kewajiban yang banyak di atasnya yang mesti dia tunaikan. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya tuntunan Islam. Jadi kita harus memandang sesuai dengan paradigma Islam, memandang status seorang wanita ini meniti karir dan status seorang wanita ini di dalam keluarganya. Gitu. Kemudian faktor apa saja yang bisa menopang wanita untuk bisa sukses di karir dan sakinah di keluarga? Mungkin Mbak Tami dan juga Mbak Nanik bisa menjawab. Kalau menurut saya ya Mbak Bunga ya, kuncinya tuh ilmu. Jadi ketika sedang bekerja nih misalnya ya, ilmu kita tentang bisnis di perusahaan yang sedang jalani itu kita ketahui, kita pahami, bahkan kita mahir di sana, otomatis karir kita kan akan terus meningkat ya. Kita nggak bosan untuk terus mencari hal-hal yang baru, siap dengan tugas-tugas baru. Misalkan kalau ada perluasan bisnis ya, itu kan otomatis membuat tugas makin bertambah, dan kita terus memikirkan bagaimana caranya agar tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Itu kan juga akan memperlihatkan bahwa kinerja kita bagus dan memang kita layak untuk dipromosikan, sehingga membuat kinerja atau karir kita meningkat gitu. Itu dari sisi karirnya ya. Begitu juga dalam keluarga. Ketika ilmu kita terus bertambah, kita tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, bagaimana harus bersikap gitu kan. Bagaimana sih peran kita sebagai ibu yang baik menurut Islam gitu kan. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita gitu, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita bahwasanya kita itu bekerja itu dalam konteks yang mana gitu. Kalau tadi Mbak Dani bilang bahwa memang betul pada saat ini banyak sekali wanita yang bekerja itu sudah melewati ya di luar konteks yang sebenarnya gitu. Jadi banyak sekali mereka bekerja hanya untuk eksistensi mereka di dunia bisnis gitu ya, untuk kepuasan batin mereka, untuk bisa memperlihatkan bahwa memang dia itu bisa lebih unggul dibandingkan dengan laki-laki gitu. Banyak sekali gitu Mbak. Di dalam dunia kerja saya sendiri juga ada banyak sekali contoh yang bisa dilihat gitu. Sangat jelas gitu di sana bahwa ketika dia menomorsatukan karir dibandingkan dengan keluarga,
itu kan terlihat dampak untuk mungkin gini ya, kalau saya lihat secara kacamata umum mungkin melihat baik-baik aja gitu dalam keluarga mereka. Oh, baik-baik aja, anaknya sekolahnya di tempat yang baik. Cuma value atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang wanita yang punya paradigma seperti itu kepada anak-anaknya, itu pasti di luar dari nilai-nilai yang harus dia berikan sesuai dengan pemahaman Islam. Gitu. Jadi ketika dia hanya mempunyai ilmu untuk dunia, which is itu untuk karir, tapi dia tidak mempunyai ilmu atau pemahaman dalam keluarganya, itu otomatis akan timpang ya. Jadi dua-duanya harus saling mendukung gitu, baik ilmu di dunia dan ilmu untuk akhirat. Gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, apa kira-kira yang bisa menopang untuk bisa seorang wanita itu sukses di karir dan sakinah di keluarga. Mungkin ukuran sukses karir ini juga relatif ya. Kalau tadi dengan paradigma feminis, paradigma kesetaraan gender, itu yang namanya sukses karir itu ketika dia mampu meraih jabatan setinggi-tingginya. Betul. Seorang wartawati, kalau dia sudah sampai pada kedudukan redaktur eksekutif atau pemimpin redaksi, itu yang dikatakan sukses. Sementara mungkin kalau dia 10 tahun bekerja cuma jadi reporter dan writer gitu aja ya, itu kayaknya nggak sukses gitu. Nah, ini harus kita hilangkan ya. Tidak seperti itu paradigma suksesnya. Sukses itu ketika dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik kan gitu. Nah, jadi tidak harus dengan jabatan yang tinggi. Jadi itu yang pertama. Nah, betul dikatakan Mbak Tami tadi bahwa memang keahlian ilmu itu menentukan ya. Nah, terus bagaimana dengan sakinah di keluarga? Nah, sama juga nanti ukuran sakinah ini juga, kalau istilah sakinah sudah jelas sebenarnya ya, ketenangan, kebahagiaan, ketenteraman dalam keluarga. Nah, dalam paradigma berpikir Islam, sakinah itu adalah terjadinya hubungan yang harmonis, kasih sayang, persahabatan gitu ya, saling menyayangi, saling melindungi. Nah, saling mendorong untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, itu sakinah gitu. Nah, mungkin sakinah kalau diterjemahkan kebahagiaan dalam paradigma misalnya ya kapitalis, maka itu adalah dengan tercukupinya materi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita luruskan. Yang kita maksud di sini adalah sukses di karir ketika dia tetap bisa berkarya dengan seoptimal mungkin. Itu sukses menurut saya. Gitu. Sekalipun dia nggak mampu meraih jabatan, karena dalam penilaian orang feminis ya, kalau soal ini aja ya, karir misalnya karir politik. Kalau anggota DPR itu belum bisa diraih 50% laki-laki, 50% perempuan, itu dianggap gagal gitu kan. Karir politiknya perempuan nggak bisa seperti itu. Kontribusi politik perempuannya seperti apa kan, itu nggak harus jadi anggota DPR misalnya, salah satunya gitu. Terus yang tadi sakinah di keluarga berarti bukan kepada tercukupinya seluruh materi gitu, karena seperti Mbak Tami ceritakan kayaknya sih baik-baik aja sekolahnya, di sekolah yang elit mahal gitu kan, setiap harinya mereka bisa Sabtu Minggu jalan-jalan kemana, kayaknya bahagia banget gitu di luarnya ya, tapi bisa jadi mereka kering spiritual, sehingga mereka tidak tahan menghadapi persoalan hidup. Begitu dapat musibah sudah langsung ya goncang misalnya seperti itu, karena nggak ada pegangan. Nah, saya kira sakinah yang kita inginkan itu adalah sakinah dalam paradigma Islam ya, kasih sayang, perhatian dan kedekatan hubungan pada Sang Pencipta. Nah, ini juga butuh ilmu keislaman gitu. Kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, diakui atau tidak, seolah antara karir dan keluarga ya harus ada salah satu yang dikorbankan nih. Bagaimana menurut Mbak melihat masalah ini? Terus terang kalau menurut saya mestinya sih tidak ya. Mereka, maksudnya kedua hal itu tadi bisa dipadukan asalkan kita tetap berpegang pada rambu-rambu syariah Islam. Misalkan begini, seorang istri boleh dia memiliki karir yang lebih tinggi daripada sang suami ya. Namun istri tetap harus sadar kedudukannya dia itu, bahwa suami itu tetap adalah sebagai kepala keluarga, sehingga walaupun di luar ya di dalam karir dia posisinya lebih tinggi, tapi di dalam keluarga tetap posisi yang lebih tinggi adalah suami sebagai kepala keluarga, sehingga tetap harus hormat dan menghargai suami gitu. Di sini di sisi lain saya juga ingat dengan hadis Rasulullah ya, bahwa kefakiran kan dapat menuju kepada kekufuran ya. Jadi mestinya kalau misalkan sepanjang karir itu tidak bertentangan dengan syariah, dan mestinya yang dimiliki ya, misalkan karena karirnya sudah tinggi, hartanya lumayan cukup banyak, mestinya hal itu bisa digunakan sebagai jalan dia untuk menuju, maksudnya menjalankan semua kewajibannya untuk beribadah ya. Harta itu bisa dipakai sebagai jalan
menuju kepada ibadah. Dia bisa bersedekah lebih banyak ya, bisa membantu sesama gitu kan. Otomatis tidak dipusingkan dengan bagaimana anak-anaknya nanti akan makan gitu kan. Otomatis kan itu sudah tercukupi, terpenuhi, pendidikan anak-anaknya juga sudah tercukupi. Jadi tinggal difikirkan bagaimana nih fasilitas yang sudah ada, yang sudah diamanatkan oleh Allah untuk dia dan keluarganya itu dipakai untuk jalan Allah juga gitu. Mestinya keduanya bisa dipadukan gitu. Iya, betul. Saya kira kalau saya melihat memang apa yang ditanyakan tadi bahwa banyak juga perempuan yang menghadapi dilema ini dalam kehidupan yang nyata karena memang kondisi yang ada saat ini menurut saya tidak pro perempuan gitu ya. Dalam artian begini, dunia kerja, dunia karir itu dia pasti punya standar tertentu untuk menilai, untuk membuat target-target terhadap pekerjaan itu yang tentunya tidak diskriminasi terhadap laki-laki maupun perempuan sama gitu. Sehingga ketika kemudian seorang perempuan ini dia punya tanggung jawab yang lain yang dikatakan ketika dia sudah berkeluarga tadi, maka mungkin saja itu terjadi benturan itu sehingga dia harus memilih apakah terus berkarir atau keluarga. Nah, saya kira mungkin kalau kayak Mbak Tami mungkin karena topangan keluarga cukup kuat, mungkin dia tidak terlalu mengalami masalah. Bayangkan ketika misalnya ya konsekuensi seorang perempuan yang dia ingin berkarir dalam politiknya, dia masuk ke gedung parlemen, ya dia harus siap untuk sidang 24 jam, bahkan mungkin nginep di gedung DPR misalnya ya, 2 hari berturut-turut dia tinggalkan itu anak-anaknya. Dia nggak boleh beralasan karena anak saya sakit, karena anak saya belum ini, ya itu urusan dia secara pribadi, dia harus selesaikan. Nah, itu kan tidak pro perempuan sebenarnya. Jangankan di situlah misalnya, mungkin ada wilayah-wilayah kerja lain yang juga sama gitu, tuntutannya seperti itu. Nah, justru yang menurut saya itu harus dibangun itu adalah paradigma di mana perempuan itu diberikan kesempatan yang proporsional untuk dia tetap bisa berkarya, dia bisa bekerja dengan keahliannya, tapi dia juga harus diberikan kemudahan untuk dia bisa menjadi seorang perempuan yang bertanggung jawab di keluarganya, gitu loh. Jadi justru harus perusahaan atau instansi atau apa, dia juga sangat paham bahwa perempuan ini bertanggung jawab di keluarganya, gitu. Nah, akhirnya kan ketika memang sistem di dunia kerja, di dunia karir itu tidak mempertimbangkan itu, bahkan kalau orang-orang feminis memang justru menginginkan gitu ya, menginginkan supaya tidak ada diskriminasi laki dengan perempuan gitu. Nah, sehingga bagi para perempuan yang menyadari betul tanggung jawabnya di keluarga ini akan menghadapi pilihan ini. Banyak sekali saya kira itu pengalaman ibu-ibu rumah tangga, terutama kalau masih punya anak 1 dia bisa. Begitu punya anak 2, punya anak 3, akhirnya dia sudah angkat tangan pasti gitu. Saya lebih baik mengorbankan anak atau mengorbankan karir saya gitu. Mungkin karir saya akan terus bagus tapi anak saya nanti gimana, keluarga saya dan lain-lain. Itu seringkali dihadapi gitu. Nah, saya kira salah satu solusinya adalah mungkin untuk perempuan itu sendiri, dia harus punya paradigma berpikir bahwa karir itu sesuatu yang bukan harga mati harus dikejar terus gitu ya. Ketika saya sudah baik karirnya di sini, maka saya nggak, harga mati itu jangan dilepaskan, sayang banget gitu. Sementara kalau kepentingan keluarga itu justru ya itu kan nanti masih bisa diatasi. Ini kalau karir kan mana ada kesempatan lagi misalnya gitu. Nah, dibalik gitu paradigma. Jadi kita harus melihat bahwa perempuan tetap bisa berkarir, berkarya ketika yang seperti katakan Mbak Tami itu diselaraskan gitu ya dengan aktivitas kerja kita. Dan saya kira sekarang ini pilihan untuk berkarya itu banyak sekali. Jadi apakah itu dilakukan karyanya di rumah dengan home industry ya, bikin apa, atau keahlian yang memang di manage di rumah, dia bisa sambil menunggui anak-anaknya dan lain-lain. Jadi saya kira hal-hal positif yang seperti itu, bahkan ada mungkin kalau orang yang sudah mengakses internet itu kan banyak sekali website-website yang dia menawarkan jualan-jualannya cukup dipantau dari rumah gitu, dan itu sudah menguntungkan. Nah, saya kira ini tantangan buat perempuan muslimah, bagaimana caranya supaya dia bisa menyelaraskan antara kemampuan, keahlian dan karya yang dia buat dengan tadi tanggung jawab dia dalam keluarga. Baik, ini untuk Mbak Tami nih, Mbak. Ada nggak sih tips untuk para muslimah yang ingin sukses karir dan juga di keluarganya? Ya, terkait ya dengan yang pertanyaan yang sebelumnya tuh tadi, bahwa lagi-lagi kita harus tetap semangat ya untuk terus mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat gitu kan. Dan bagaimana pintar-pintarnya kita mensiasati agar kedua hal itu tadi bisa dipadukan. Mungkin dari Mbak Dani ada tambahannya, Mbak?
Ya, kalau orang ingin sukses menekuni karirnya, jelas kan hubungannya dengan ilmu ya, keahlian dan dengan informasi dan teknologi yang begitu cepat berjalan, maka dia nggak boleh ketinggalan itu. Kalau dia seorang pedagang, maka dia juga harus jeli melihat peluang-peluang pasar, kemudian sistem yang berjalan. Kalau dia seorang dokter juga, dia harus terus pantau perkembangan penyakit, perkembangan penanganan. Kalau dia seorang penulis misalnya, maka dia juga harus kreatif menciptakan karya-karya tulisan yang tidak harus dia menjadi karyawan atau karyawati sebuah penerbitan atau sebuah perusahaan. Dia bisa menjadi seorang penulis lepas dan lain-lain. Jadi saya kira kemandirian dan perkembangan ilmu dan keahlian itu yang harus tetap dilakukan. Kemudian kalau untuk tips sakinah di keluarga, ya dengan kita mengikuti tuntunan Islam untuk menjalankan semua kewajiban di dalam keluarga sebagai istri, sebagai ibu, pasti itu akan sakinah gitu. Jadi kuncinya cuman apakah kita mau memenuhi kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita atau tidak. Karena memang hakikatnya semua kewajiban itu adalah akan berdampak pada ketentraman dan kebahagiaan keluarga gitu. Begitu itu dilalaikan, itu akan menjadi persoalan dalam keluarga itu. Jadi Allah itu sudah memberikan tuntunan yang sangat tahu ya, bahwa manusia, seorang suami istri dalam kehidupan berkeluarga itu menginginkan kebahagiaan yang seperti apa. Pada dasarnya Allah yang paling tahu, dan itulah kewajiban seorang istri terhadap suami dan anak-anak. Itulah sebenarnya yang akan menjadikan kondisi keluarga itu sakinah. Makanya tipsnya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar bagaimana caranya membangun sebuah hubungan yang harmonis, yang sakinah di dalam keluarga. Karena itu proses yang panjang hayat menurut saya, terus belajar gitu. Nah, ujian-ujiannya juga berbeda-beda, mulai dari yang belum punya anak sampai udah punya anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak yang sudah besar-besar, ujiannya itu macam-macam. Nah, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan kondisi sakinah itu sejauh mana kita mengetahui tuntunan Islam dan menjalani kehidupan berkeluarga itu sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, pendengar Budiman, sukses di karir dan sakinah di keluarga itu bisa kok dicapai semuanya, asalkan kita bisa menyelaraskan antara kepentingan kita di karir dan juga di keluarga. Oke, buat para pendengar yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan, kritik dan saran, Anda semua bisa kirimkan surat ke radio kesayangan Anda ini, atau juga bisa kirim melalui SMS ke 085694924411, atau juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi-informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam dan juga radio-radio mana saja yang menyiarkan Voice of Islam di seluruh Indonesia, dan juga topik-topik yang akan disiarkan di Voice of Islam, Anda semua bisa klik di www.gaulislam.com. Akhirnya, saya Bunga Salsabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nani Mujayati dan juga Mbak Tami. Sama-sama Mbak. Dan juga terima kasih kepada pendengar yang budiman yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.